Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu ma'assalam ala rasulillah. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 31 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup elemen Al-Quran Hadis, guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen bimbingannya agar saya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah semua berangkat ya. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pada bab 1, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Kita akan membahas tentang surat An-Nisa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, membaca doa sebelum belajar, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashrafni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kalian persiapkan untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Waliyur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Amin. Baik, untuk
Untuk berikutnya Pak Lukman absen dulu, barangkali ada yang tidak berangkat. Yang pertama Adelia Reski hadirah ya. Kemudian Aditya Reza hadir. Almer hadir. Amanda hadirah. Kemudian Arkadwi, terus Azalia, Septiana Nur hadirah. Saiful Anwar hadir. Berikutnya Fania hadirah. Yang terakhir, yang belum, Yusuf Bima Saputra hadir. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Dari kemarin kita yang sudah membahas di bab 1 yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Baik, bisa kalian persiapkan buku kalian masing-masing. Kesempatan hari ini, kemudian kita sampai pada surat An-Nisa. Baik, sebelum kita bahas surat An-Nisa ayat 59, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan mengikuti Pak Lukman. Jadi mulai. Saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, kemudian bisa kalian buka di halaman 6. Baik, bisa diperhatikan? Ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran menjadi pedoman hidup, ada juga hadis Nabi yang menjadi pendukung dan penjelas daripada isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Itu sedikit kita ulang tentang materi yang kemarin, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa garis
Miring 4 itu apa? Tentang perintah Allah kepada umat manusia untuk mentaati pemimpin. Yang artinya dari surat yang sudah kita baca, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi sebagai umat Islam kita diperintahkan oleh Allah yang pertama untuk mentaati Allah. Kemudian setelah kita taat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Jadi yang dinamakan takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu. Ya. Terus kemudian setelah kita taat kepada Allah, Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu utusan Allah yang diutus untuk umat manusia. Allah memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Apa toh yang Rasul perintahkan? Yang Rasul perintahkan itu ya kita taat kepada Allah. Paham nggak? Allah memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Sedangkan Rasul juga memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan satu keharusan bagi umat yang beragama ataupun terutama bagi kita umat Muslim. Kemudian antara Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu karena dari kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Ada Al-Quran yang isinya syariat, kemudian ada Sunnah yang isinya penjelas. Kalau ada yang mungkin belum jelas di dalam Al-Quran, apa yang menjadi firman Allah, maka al-hadislah atau sunnahlah yang menerangkan hal-hal yang belum jelas yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, surat An-Nisa ayat 59 ini merupakan perintah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian setelah taat kepada Allah dan Rasul, berikutnya apa? Ulil amri itu apa? Pemegang kekuasaan. Ulil amri itu pemegang kekuasaan. Kalau dalam bangsa Indonesia siapa yang berkuasa? Presiden. Gitu ya. Dari sekian ada yang mau bertanya dulu? Ya. Apa isi kandungan dari surat An-Nisa? Barusan Pak Lukman jelaskan ya. Ini adalah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Ini isinya. Perhatikan semuanya. Gak ada yang ngobrol. Ayo. Gak ada yang ngobrol dulu. Perhatikan. Kandungannya ini ada dari teman kalian, ada yang yang bertanya, apa isi kandungan dari Al-Quran surat An-Nisa ini kandungannya? Gitu ya. Yang lain dari kelompok 6? Ya apa pertanyaannya? Surat An-Nisa tergolong dalam surat. Surat An-Nisa tergolong dalam surat, ada yang tahu? Surat Al-Quran itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan surat Makkiyah dan yang kedua surat Madaniyah. Ya.
Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 3. Tunjuk tangan, bacakan pertanyaan kalian. Kenapa kita harus kembali taat kepada Allah dan Rasul ketika berbeda pendapat? Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Kenapa kita harus kembali kepada Allah dan Rasul ketika berbeda pendapat? Seperti yang tadi, coba kita bisa lihat ini. Pertanyaan dari teman kalian. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berbeda pendapat? Nih. Coba perhatikan. Ya, nanti gak usah nanya yang sudah. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa? Kita kembali balik ke bab, judul bab ini apa judulnya? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kenapa harus balik? Karena pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika berbeda pendapat, kembalinya kepada Al-Quran dan Hadis, karena Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dan segala sesuatu yang menjadi permasalahan manusia itu ada di sini. Di apa? Di Al-Quran. Ini semuanya ada. Ya. Contoh masalah apa? Masalah sholat. Kalian pernah dengar ada sebagian dari saudara kita yang sholat tidak memakai doa kunut, dan sebagian yang lain ada yang memakai doa kunut. Nah, kenapa dari keduanya berbeda? Ya, berbeda pendapat. Kembali kepada Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran memperbolehkan dengan pendapat para ulama. Ulama satu memperbolehkan dengan alasannya ini, itu. Yang kedua juga boleh ini, itu. Tapi selama itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah. Selama sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari orang lain atau buku, novel, majalah, koran, dan lain sebagainya, nggak bisa. Kenapa? Kalau ada masalah harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup yang semua baik. Setelah kita mempelajari surat An-Nisa dan surat An-Nahl, berikut dengan beberapa kandungan isinya, kemudian artinya dari beberapa juga sudah Pak Lukman jelaskan. Sekarang kalian bisa membentuk kelompok untuk mendiskusikan definisi surat An-Nahl menurut para ulama. Bekerja secara kelompok, tidak ada yang boleh nganggur, semuanya bekerja mencarikan jawabannya. Disusun di aplikasi Canva. Nanti masing-masing kelompok bisa maju mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Ya, bisa dimulai dari sekarang untuk membentuk kelompok dengan cara bergabung dalam satu tempat. Satu kelompok terdiri dari 6, 5, dan 4 siswa. Saya cari nama dapat tentang Al-Quran. Saya mau kopikan ke sini dari siapa nih? Kan mau dapat dapatnya Imam Syafi'i berapa? Jadi di blog. Salin.
Atau telepon. Ya. Baik anak, setelah kita mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, dan kalian sudah mengerjakan diskusi kelompok tentang definisi Al-Quran menurut para ulama. Sekarang perwakilan salah satu kelompok bisa maju ke depan, dimulai dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi dari definisi Al-Quran menurut para ulama. Menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin yang berminat untuk memeliharanya. Sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi tentang definisi Al-Quran menurut para ulama atau syekh. Definisi Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad Abdul, Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Menurut Syekh Muhammad Putri, baik, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab. 3. Menurut Syekh Muhammad Abdul, Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan umat Islam. 4.
Menurut Syekh Abdul Syahbah, kitab Allah yang diturunkan baik lafal maupun maknanya pada Nabi Muhammad. 5. Menurut Syekh Al-Jurjani, yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawir tanpa keraguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penelope Denzili, saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang definisi Al-Quran menurut para ulama. 1. Menurut Ki Haji Hashim Al-Asy'ari, Al-Quran adalah mustaq dari karena yang artinya menggabungkan. Alasan pendapat ini karena dalam kenyataannya surat-surat yang berjumlah 114 dan ayat-ayat yang jumlahnya lebih dari 6.600 dihimpun dan digabung dalam satu mushaf. 2. Menurut Subhi Al-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawir. Membacanya termasuk ibadah. 3. Menurut Syekh Muhammad Abdul, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang dipelihara dalam hafalan kaum muslimin yang berminat untuk memeliharanya. 4. Menurut Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Al-Quran bisa memberikan rahmat, namun juga bisa memberikan sebaliknya atau laknat. Al-Quran akan menjadi rahmat jika penghafal mengamalkan isi kandungannya dan selalu menjaga hafalan Al-Quran. Namun, Al-Quran juga akan melaknati jika penghafal hanya ingin dipandang baik. Terakhir, Syekh Muhammad Qudari Bey, Al-Quran ialah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Syekh Muhammad Qudari Bey mengatakan dalam Tasri Al-Islami, definisi Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan dengan cara mutawir, tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almeradika Safaras dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul definisi Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Mana Al-Qatan mengatakan dalam buku pengantar studi ilmu Al-Quran edisi terjemahan, kata Al-Quran berasal dari akar kata yang sama dengan qiraah, yaitu qiraatan wa Qur'anan. Secara khusus Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Menurut
ulama TR Susi Al-Salih, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawir membacanya termasuk ibadah. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut Syekh Muhammad Qudari Baik mengatakan dalam Tarik At-Tasri Al-Islami, definisi Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan dengan cara mutawatir, tertulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat Anas. Sini taruh Mas. Menurut Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada, pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah, firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Sekian dari diskusi kami. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai definisi Al-Quran menurut para ulama. Sebelum masuk ke hasil diskusi kami akan memberitahu apa itu Al-Quran. Al-Quran atau kitab Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Islam Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, 114 surat, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Pertama, Muhammad As-Summa 1997. Al-Quran adalah kitab suci. Kitab suci ini memuat aturan yang sangat jelas tentang kehidupan manusia, baik dari segi lahiriah maupun batiniyah. Abu Fakih 2012. Menurutnya beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh para pencipta Al-Quran ini diantaranya memperoleh pahala yang sangat besar, selalu bersama para malaikat yang mulia, menghapus semua dosa dan keburukan, membersihkan hati serta menenteramkan jiwa. Masih banyak. Muhammad Ali Asy-Syabuni. Definisi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan diturunkan Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam bentuk mushaf dan disampaikan secara mutawir. Syekh Muhammad Qudari Baik. Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia yang harus dipahami isinya dan diamalkan dengan jelas atau penyampaian kepada
mutawatir yang ditulis dengan awal surat Al-Fatihah dan akhir surat An-Nas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan definisi Al-Quran menurut para ulama di lembar aktivitas 1.96. Menurut Imam Syafi'i, sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuk terdapat dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Kundari Pek. Al-Quran ialah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan diingat selalu, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh yang dikutip Abdul Aziz, mendefinisikan Alkitab yakni Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman bagi para ulama untuk mengetahui yang halal dan yang haram serta ilmu yang lain. Terima kasih. Thank you. Ini kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, semua perkataan para ulama yang sudah kalian kutip itu pendapat mereka masing-masing, dan pada intinya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pedoman hidup, itu ya. Dari kelompok 1 sampai 7 semuanya bagus ya, dengan hasil karya masing-masing. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, bab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, kita akhiri berdoa bersama dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Lukman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke